sekali kita bertemu kembali di pertemuan kedua di mata kuliah teori periklanan. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan siang ini lancar dan semoga apa yang kita pelajari siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal kalian sukses di dunia dan di akhirat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jangan lupa sebelum kalian sibuk atau mungkin serius menyimak perkuliahan ini, harus absen dulu ya. Absennya di My Brilliant ya. Sudah saya set, kita di pertemuan kedua. Ya. Di pertemuan yang kedua. Ya, silakan absen karena saya beri toleransi absen hanya 15 menit. Ya, lebih dari 15 menit kalian tidak bisa absen, ya. Bapak Yusuf, nanti kalau misalnya saya jam 2 lebih 14 absennya, apakah saya tulis late? Terserah, ya. Karena late atau apapun ketika kalian absen di situ, kan ada 4 pilihan, saya anggap kalian masuk, tetap masuk, ya. Tapi kalau kalian mau memberi keterangan misalnya terlambat juga nggak apa-apa, ya. Tapi mau masuk ya nggak apa-apa, karena selama antara waktu itu yang disediakan yaitu 14.00 sampai 14.15, selama kalian absen situ dan otomatis kalian bisa absen, ya berarti otomatis hadir ya. Sedangkan kalau lebih dari 14.15 kalian tidak bisa absen ya. Tidak keluar tombolnya kalau nggak salah ya. Sistem ini memang modelnya seperti itu. Jadi saya harus ngesetnya seperti itu. Kalau misalnya mau terus ya saya toleransi saya perpanjang misalnya sampai 2 jam gitu, misalnya 14.00 sampai 16.00, berarti buka terus lah. Ketika buka terus itu mungkin yang terlambat mungkin milih terlambat, daripada saya bingung mana yang terlambat atau enggak, karena di situ berarti ada kejujuran dari kalian ketika input, karena inputnya manual ya, karena tidak berdasarkan waktu ketika kalian submit, tapi berdasarkan inputan dari kalian. Jadi mending saya beri waktu toleransi 15 menit. Jadi selama masih bisa absen, apapun yang kalian masukkan di situ, entah absen, entah late, entah excuse, tetap saya anggap masuk. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang jadi ketua kelas? Halo? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Kok siapa yang mau jadi? Kemarin saya minta untuk apa namanya? Siapa yang akan jadi ketua kelas? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Yang sudah dipilih? Halo, tes 1 2 3. Kok nggak ada suaranya? Kameranya langsung off semua ini lu. Diki, Pak. Langsung... Diki sudah tahu. Saya nggak tahu, Pak, tapi kemarin di grup itu bilangnya kayak Diki gitu. Tapi nggak tahu, Pak. Dikinya setuju atau enggak? Enggak, Pak. Duan, Diki nggak tahu. Nggak pernah jadi ketua, Pak. Loh, bukan masalah nggak pernah jadi ketua atau tidak. Nanti kalau misalnya memang kamu senang, emang mau setuju, ya otomatis kan berarti jadi ketua kan nggak harus. Nggak setuju saya, Pak. Kalau begitu, saya tunjuk aja yang jadi ketua kelas ya. Barang siapa yang sudah saya tunjuk tidak boleh menolak. Ya, setuju apa enggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Gitu ya. Jadi siapapun yang sudah saya tunjuk otomatis jadi satu ketua kelas ya. Jadi saya tidak begitu kenal dengan angkatan yang sekarang. Kalau angkatan yang
pagi tadi manajemen periklanan sudah mulai kenal, jadi saya bisa tahu kayak apa, tapi saya kurang begitu kenal, ya kecuali mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut kuliah saya, maka saya 5 tahunnya ada yang sudah dilakukan sangat bagus ya menurut saya, yaitu yang kemarin saya minta untuk membantu mengurus masalah kelompok ya, jadi biar Karima aja yang saya minta untuk jadi ketua kelas ya, karena kemarin sudah bagus melakukan tugas, jadi Karima ya jadi ketua kelas saja. Bagaimana teman-teman? Setuju. Ya, setuju, Pak. Ya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, oke. Karima, kamu bantu aku ya, bantu teman-temanmu juga, supaya teman-temanmu bisa lancar, bisa sukses kayak kemarin yang sudah kamu lakukan. Karena memang sangat urgent sekali sih. Contoh di kelas pagi tadi itu masih ada beberapa orang yang tercecer, yang tidak punya grup. Nah, ketua kelasnya sangat helpful, bahkan yang tidak hadir pun sampai dia susah payah untuk menghubungin. Jadi yang kemarin yang tidak punya kelompok, dia tahu, dan ketua kelasnya sampai menghubungin ya, menghubungi secara pribadi, mencari gitu, seperti itu ya. Ya, ini saya nggak tahu, kemarin ada beberapa orang mahasiswa yang ngontak saya tidak punya grup. Siapa yang belum punya grup sampai sekarang? Udah, Pak. Udah semua. Sudah ada semua. Soalnya kemarin ada beberapa WA ke saya bilang, saya tidak hafal ya, dan saya tidak punya catatan, mending nanti kita diskusikan di kelas siapa yang belum, biar yang belum ini bisa ngumpul jadi satu kelompok, atau mungkin ada kelompok yang belum maksimal, masih anggotanya masih 4. Yang tahu pasti ya si Karima mungkin karena sebagai catatan, atau mungkin anggota kelompok tersebut. Berarti ini semuanya sudah punya grup semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, ya. Oke, berarti pertama absensi, tolong jangan lupa ya, karena kalau kalian terlambat lebih dari pukul 2.15, absennya akan tutup secara otomatis. Kemudian yang kedua, kita sudah menunjuk ketua kelas kita, Karima. Terima kasih, Karima. Selama ini juga sudah membantu kemarin kelompok ya, diikhlaskan aja. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada yang mungkin ditanyakan tentang perkuliahan yang kemarin di pertemuan sebelumnya? Kalau nggak ada, materi sudah saya upload ya di pertemuan kedua. Di situ ada attendance, ada materi ke-1, ada tugas kedua ya. Nanti saya sampaikan tugas keduanya, sekarang kita kuliah dulu, jangan tanya tentang tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kelihatan materi saya? Halo? Kelihatan, Pak. Halo? Materi saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke ya. Sambil kalian buka, makanya saya minta kemarin, pertama di konvensi kelas itu, kalian speakernya mungkin di off, mic on, mic off, kamera on ya, supaya nggak feedback. Ya, jadi saya sudah minta kayak kemarin ya, cuci muka dulu lah minimal, kalau mandi lebih baik, apalagi kalau kalian muslim. Untuk cowok pasti lebih bagus sunnah, disunahkan untuk mandi dulu sebelum sholat Jumat. Ini kan kita kuliah setelah sholat Jumat, jadi harusnya ya sudah seger lah ya. Kemudian kalian di depan
laptop, ya, duduk di atas meja. Duduk di kursi, menghadap meja, menghadap laptop, laptopnya di atas meja. Oke. Oke, kalau kita amatin, ya, dari bangun tidur sampai nanti mau tidur kembali, kita akan melihat iklan. Ya, contoh misalnya kita bangun tidur, Ngeblur Pak, kenapa? ngeblur gambarnya. Gambarnya ngeblur ya? Oke. Kenapa kok ngeblur? Enggak Pak, jelas Pak. Ngeblur atau jelas? Tadi ngeblur kan udah jelas. Halo? Ngeblur atau jelas? Tadi ngeblur jelas. udah jelas Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Hah? Jelas. Udah jelas? Nah. Jelas. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah, tolong mic-nya di-off-kan dulu. Ya. Jadi kamera on, mic off. Wah. Ya, kita bangun tidur sambil kucek-kucek mata, kita ingin tahu jam berapa ini gitu. Kita lihat jam di dinding, kelihatan jam berapa. Di situ ada logo misalnya Bank Permata misalnya ya. Wah, itu sudah iklan ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa orang yang kemudian ngambil HP-nya, ngecek gitu ya. Udah di HP itu kadang-kadang sudah keluar notification yang kadang-kadang juga adanya iklan ya. Kalian mungkin berjalan ke kamar mandi ya, dilewatin kamar mandi, di situ di dinding itu ada kalender ya, kalender dinding. Kalian melihat ini hari tanggal berapa sih gitu. Di situ kadang-kadang ada tulisan atau logo perusahaan, ada alamat-alamatnya, itu sudah iklan ya. Kemudian sampai berikutnya nanti kalian mandi atau mau bersiap sekolah sambil mungkin mendengarkan radio atau menyetel TV, di situ sudah ada iklan ya. Kemudian kalian berangkat ke, ini keadaan normal ya. Kalau sekarang kan kembali lagi ke kamar ya. Ya, berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, terus kemudian di jalan ya. Kalau misalnya pakai mobil gitu, mungkin nyalakan radio. Di radio itu kalian sudah dengarkan iklan ya. Kemudian kalau naik sepeda motor, mungkin kita jalan, di pinggir jalan ada billboard iklan. Bahkan kemudian kita di belakangnya mobil ada iklan. Ya, jadi mulai bangun tidur dan nanti sampai tidur lagi kita selalu diterpa iklan. Jadi iklan ini sudah bagian hidup ya dari dari manusia ya. Bahkan apalagi zaman sekarang, zaman digital, tidak ada sesuatu yang tanpa iklan ya. Kalian main game gitu, ada iklannya di bawahnya. Main aplikasi, kadang-kadang muncul iklan ya. Lihat YouTube juga ada iklan. Semuanya ada iklan ya. Jadi iklan ini telah memasuki seluruh bagian kehidupan manusia, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, akan selalu diterpa oleh iklan. Ada nggak manusia yang tidak diterpa oleh iklan? Ada yang tahu mungkin? Tarsan mungkin Pak, Tarsan itu real atau fiksi, Theo? Fiksi Pak. Fiksi. Ya mungkin ada yang ngomong, Pak, itu di gunung. Saya pernah naik gunung, kadang-kadang yang pendaki itu juga kadang-kadang bawa radio. Radionya juga kedengaran iklan ya. Terus kemudian bahkan di puncak gunung itu ada orang warung gitu ya.
warungnya di tembok di dindingnya itu ada tempelan poster. Bahkan ada kalender loh, ini ada iklan ya, seperti itu. Jadi di puncak gunung pun mungkin ada iklan ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di pulau terpencil atau bener omongannya Theo di hutan lebat yang masih belum terjamah manusia gitu ya. Ya itu mungkin. Tapi selama ada manusia jangankan pokoknya masih bisa terterpa oleh teknologi digital ya bisa jadi ya, contoh misalnya meskipun di hutan lebat atau mungkin di pulau terpencil ya ternyata kalau misalnya kita bawa radio atau bawa yang pakai ada sinyal kemudian atau pakai HP atau apa kemudian kita nyalakan, ini ternyata masih dapat sinyal ya, masih dapat iklan itu sebenarnya ya. Jadi bukan masalah posisinya ya, ya mungkin kecuali memang ada beberapa tempat yang mungkin susah dijangkau secara sinyal ya, mungkin misalnya di pegunungan Himalaya yang sangat tinggi gitu. Tapi kalau mungkin pakai yang TV parabola mungkin masih bisa ya. Jadi sedikit sekali orang yang lepas dari iklan ya, hampir semuanya ya. Apalagi di zaman modern, apalagi di perkotaan ya. Kalau di desa mungkin masih jarang mobil di belakang ditempelin iklan. Ya di kota jangankan mobil. Sepeda motor aja belakangnya saya lihat ada beberapa yang kayak ditempelin papan gitu di belakangnya, itu isinya iklan. Ini menurut saya terobosan baru. Dulu sepeda motor nggak ditempelin iklan. Sekarang sepeda motor juga ditempelin dengan iklan. Ya, kalau kita merunut ya dari peristiwa zaman dulu ya, sebenarnya jauh sebelum media massa ditemukan, ya ini ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak, sebenarnya komunikasi dilakukan hanya selewat lisan ya, dari suara, artinya dari mulut ke mulut ya. Jadi kalau kita lihat iklan itu sudah bentuknya sudah nggak hanya dari suara, artinya bukan dari suara manusia yang komunikasi tatap muka ya, sudah pakai alat yang lain yang kita namakan, nanti kita belajar nanti, namanya media massa ya. Jadi yang zaman dulu nggak ada media massa ya, pesan itu langsung disampaikan langsung dari manusia satu ke manusia yang lain, yang dinamakan sebagai pesan dari mulut ke mulut ya. Nah, maka budaya kita dulu sebelum ada peradaban ya komunikasinya lewat lisan ya. Jadi kalau mau menyampaikan informasi ya, misalnya contoh ya, saya nggak tahu kalian masih mengalami atau tidak ya di tempat kalian, misalnya contoh yang saya alami di waktu masih kecil, sekarang saya lihat pun juga nggak ada. Ketika misalnya ada orang yang meninggal di desa itu, ya ada desa meninggal itu, terus kemudian pengurus kampung di situ mau menyampaikan pesan bahwa ada warga yang meninggal dunia, ya dilakukan secara manual ya. Dulu di waktu saya kecil ada orang gitu bawa kayak peralatan karawitan ya, gentong tapi gong tapi yang kecil gitu, sambil dipukul tung tung gitu sambil jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ketika dipukulin gong kecilnya itu, semua orang keluar dari rumahnya, terus kemudian akan mendekat kepada yang memukul tadi, terus kemudian sambil tanya, Pak, siapa yang meninggal, itu kayak gitu ya. Jadi harus disampaikan secara manual ya. Agak modern ketika sudah ada pakai speaker gitu, disampaikan lewat speaker masjid misalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, telah meninggal warga kita RT ya, kayak gitu ya. Masih model seperti itu ya, budayanya ya. Kalau kita lihat lagi sudah mulai maju ya, ini ketika ditemukan budaya tulisan ya, sudah ada namanya tulisan. Tulisan yang pertama muncul siapa? Di kebudayaan mana? Ada yang tahu?
tulisan pertama yang ada di peradaban manusia, di peradaban atau di kebudayaan bangsa apa? Romawi, Pak. Romawi. Salah, masih ada yang lebih lama lagi. Yunani. Batu, Pak. Zaman batu, zaman batu. Zaman batu sudah ada tulisan? Mesir, Mesir. Mesir. Ya, betul. Tapi kurang lama, ada yang lebih lama lagi. Ya, Zaman- Yunani, Romawi masih barusan ya, masih sekitar mendekati abad Masehi. Ini lebih lama lagi, apa namanya, Mesir. Ya, tapi ada yang lebih lama lagi. Ada yang tahu? Megalitikum. Megalitikum lah, Pak. Megalitikum itu ada tulisan di daerah mana itu? Meganthropus, Meganthropus. Meganthropus erectus. Ya, budaya yang sudah mengenal huruf pertama kali itu ada di daerah Mesopotamia. Ya, kalau sekarang itu daerah Irak. Ya, di situ ditemukan huruf pertama kali, namanya huruf paku. Jadi bentuknya seperti kayak paku. Itu adalah tulisan pertama yang dikenal oleh manusia. Artinya manusia pertama kali yang membuat tulisan itu di situ. Ya. Daerah Mesopotamia, bangsa Mesopotamia, nanti kelak jadi bangsa Persia ya, terus kemudian sekarang ya jadi kayak negara Irak, Iran, dari situlah ya. Itu yang pertama. Setelah itu ada Berarti Arab tulisannya, Pak. Arab, masih belum ada. Enggak, maksudnya kan di daerah Irak, berarti tulisannya Arab. Bukan, tulisannya kayak paku. Kayak paku apa ya? Kayak lancip-lancip ya. Kayak lancip-lancip kayak gitu. Ya kayak paku. Terus kemudian nanti agak lebih modern di Mesir ya. Di Mesir hurufnya namanya apa? Yang kayak gambarnya elang, gambarnya orang gini-gini ya. Kalau nggak salah di Undika ada loh itu ya. Di perpustakaan. Di perpustakaan lantai berapa tuh? Lantai 9 itu ada hieroglif itu. Ya namanya huruf itu namanya hieroglif ya. Di lantai. Nggak tahu sekarang sudah diberesin atau belum. Saya sempat foto-foto itu ya. Jadi hieroglif huruf itu. Dan nanti ada huruf-huruf yang lain ya. Nah, ketika sudah ada tulisan seperti contoh di zaman Yunani Romawi ya, sudah ada iklan ternyata ya di terakota, perkamen, relief-relief ukir di dinding. Apa iklannya? Iklannya ada ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin show apa namanya, live show dari Noah gitu ya. Hiburan atau pertandingan sepak bola Persebaya gitu. Zaman dulu hiburannya ya gladiator ya. Atau yang dijual budak, atau kalau sekarang misalnya dompet hilang atau mobil hilang ya, kalau dulu budak yang hilang ya iklan-iklannya. Nah ini loh tulisan apa namanya, tulisan paku yang ini ya, yang kanan ini ya, kelihatan seperti kayak paku ya, yang lancip-lancip. Ini adalah tulisan yang pertama di daerah Mesopotamia ya, bangsa itu namanya Babilonia. Jadi jauh sebelum Masehi ya, sekitar 3000 tahun ya. Ini tulisan yang pertama muncul. Nah, kalau ini tulisan Yunani ya, Yunani Romawi ya. Dan sampai sekarang mungkin masih kita pakai ya. Nah, ini tulisan hieroglif, tulisan yang ditemukan di Mesir, yang dipakai Mesir kuno ya. Kalau kita lihat di situ seperti bukan tulisan ya. Ada gambar-gambar gitu ya. Ada gambar seperti burung, ada gambar mata gitu ya. Ada gambar orang tapi kelihatan tangannya semua gitu. Ya. Ini kalau tulisan Yunani Romawi memang agak baru ya, sudah abad Masehi, sudah mulai Masehi, jadi orang bisa belajar dan bisa paham ya. Kalau tulisan Babilonia, Mesopotamia, saya nggak tahu apakah bisa orang membaca. Tapi kalau kasusnya tulisan hieroglif ini sampai lama ya, ketika banyak orang, para peneliti Eropa membongkar makam-makam kuno di piramida, itu mereka masih belum bisa membaca tulisan-tulisan kuno seperti ini ya.
Siapa yang tahu bagaimana sejarah tulisan kuno ini ditemukan? Jadi kan tulisan kayak hieroglif kayak gitu kan belum ada yang tahu. Ternyata kemudian ada yang tahu, ya, bisa membaca. Ada yang tahu sejarahnya? Saya beri tambahan nilai 10 bagi yang bisa menceritakan penemuan ini. Saya tambahkan nilai 10 untuk tugas kalian. Salah nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Kalau salah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dicoba, tapi yang saya beri nilai yang benar ya. Saya lupa, duluan pernah diajari tapi saya lupa. Saya ingat saya, Pak, itu lewat itu, Pak, orang-orang dulu yang cerita kemulut gitu, Pak. Jadi turun temurun gitu, Pak. Jadi orang dulu terus menceritakan ke cucu menceritakan lagi. Tapi itu kan budaya lisan, Theo. Ini tulisan hieroglif, itu gampangannya kan tulisan zaman kuno, ya. Terus kemudian orang modern ini nggak tahu gitu loh, nggak tahu ketika orang kuno misalnya mati gitu ya. Dan ketika mulai Eropa menjelajah Asia, ya menjajah, salah satunya adalah bisa berhasil masuk ke piramida. Mereka nggak bisa, itu dipikir hiasan, pikir gambar, padahal itu tulisan. Sampai lama orang Eropa sana ingin tahu apa sih sebenarnya ini tulisan. Kalau ada tulisan itu isinya apa? Nggak ada yang bisa membaca, ya, karena nggak ada yang mengajarin dan tidak ada kuncinya, ya. Sampai ada sebuah peristiwa yang baru bisa terkunci itu tahun sekitar 1800-an, ya. Jadi pada waktu itu pasukan Napoleon berhasil mengalahkan pasukan Inggris di Mesir. Akhirnya Prancis menjajah Mesir, ya. Nah, pada waktu itu ya banyak ahli juga, ya. Tadi Inggris tadi nggak berhasil bagaimana bisa membaca, Prancis juga ingin baca nggak bisa, ya. Tapi ada sebuah peristiwa di situ, ada kayak monumen itu namanya menhir, ya. Kayak kalau kalian lihat film-film di Hollywood, monumen bangsa itu yaitu di Washington, ya, di depannya gedung Kongres itu ada kayak gampangannya kayak Monas gitu, kayak Tugu Pahlawan, tapi kayak Monas bentuknya kotak, ya, terus di atasnya ujungnya runcing, ya. Lah, monumen itu ada di Mesir, ya. Di sebelah kiri itu ada tulisan hieroglif, di sebelah kanan tulisan Romawi, ya. Romawi orang sudah tahu, ya. Hieroglif tidak tahu, ya. Nah, peneliti ini akhirnya mencoba menghubungkan, ya, karena yang Romawi ini sudah tahu, ya, sudah tahu bacaannya, sedangkan ini belum. Mereka ahlinya ini nyoba satu-satu, saya lupa siapa orang itu namanya. Akhirnya kemudian terbongkar bahwa misalnya ini itu huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ya. Akhirnya baru kemudian diketahui bahwa ini adalah rumusnya, sehingga banyak orang yang kemudian belajar, akhirnya terbongkar, ya, tulisan-tulisan rahasia-rahasia seperti itu. Itu sejarah kenapa kok hieroglif bisa terbaca, itu gara-gara ada kayak patung itu, patung kayak menhir, ya, kayak monumen gitu, ada tulisan Romawi. Jadi dulu zaman dulu, mungkin pas zaman Cleopatra, ya, mungkin, ya, ketika siapa namanya Yunani ini Romawi dulu, ya, mengalahkan Mesir, ya, Romawi menjajah Mesir, akhirnya dibikin itu lah, karena di situ masih ada orang Mesir yang bisa membaca hieroglif, dan akhirnya dibuat kayak prasasti gitu gampangannya, ya, kayak kita itu bikin prasasti yang atas misalnya bahasa Indonesia, yang bawah bahasa Jawa misalnya Hono Coroko gitu. Sehingga kita bisa menebak, oh ini hurufnya ini, artinya ini gitu. Ya, itu baru kemudian terpecahkan hieroglif itu. Ini adalah di Yunani Romawi, ya. Nah, ini. Setelah adanya mesin, ya, Johann Gutenberg, ya, dengan adanya Johann Gutenberg menemukan mesin cetak, maka sejarah lisan itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa kok sejarah mesin cetak telah merubah kebiasaan manusia yang lisan? Sebenarnya sudah mulai terjadi ketika manusia sudah menemukan tulisan, mereka membuat pesan itu di media-media. Jadi misalnya contoh di buku. Tapi karena
belum ada mesin cetak, ya ditulis ya, bayangkan. Nah, kecepatan orang menulis berapa? Ya, tulis. Jadi contoh misalnya kitab-kitab zaman dulu itu ditulis ya manual ya. Jadi kalau misalnya saya ingin punya salinan ya ada orang yang menulis. Jadi ya kemampuan ini kan nggak banyak gitu. Ketika ditemukan mesin cetak, ya mesin cetak ini bisa memperbanyak tanpa batas dengan cepat dan murah. Nah, sejak itu kemudian berubah ya, tulisan mulai banyak dipelajarin ya, banyak media massa karena kemudian timbul koran, timbul buku karena ada mesin cetak ya. Nah, mulai dari sini iklan sudah mulai berubah. Kalau iklan-iklan zaman dulu ya bentuknya ya dipahat ya kayak gitu ya. Sekarang sudah ada bentuknya di dalam media tadi itu. Ya. Contoh iklan yang ditemukan di di koran ya, di awal abad ke-18 ternyata ya ini ya. Kayak poster kayak itu ya. Ini ada koran zaman dulu. Ini sudah bentuknya adalah iklan ya. Iklan yang menjual tanah ya. Pada waktu itu Amerika masih sedikit ya, aslinya Amerika kan hanya orang aslinya itu orang Indian, sedangkan orang Eropa sebenarnya pendatang, belum banyak, sehingga perlu banyak orang sebenarnya, sehingga tanah yang di sana itu masih banyak yang kosong, sehingga banyak orang yang punya tanah itu dijual, karena di orang Amerika sendiri juga nggak banyak, akhirnya iklan itu tanah itu dijualnya ke negara yang agak ramai penduduknya seperti di Eropa ya. Misalnya contoh iklan tanah 150 hektar di Philadelphia. Bahkan kemudian juga ada iklan proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Ada yang tahu kapan kemerdekaan Amerika Serikat? Saya beri nilai 10 yang tahu untuk tugas. 8 Juli. Siapa? Kurang keras, nggak dengar aku. Itu Pak, 4 Juli. Pak. Ke 4 Juli tuh. 4 Juli 1776. Betul sekali. Siapa itu yang menjawab itu? Ya Google itu Pak. Enggak apa-apa, pakai Google ketik aku juga bisa tahu kalau tidak. Ayo. Gak ngarah ya Pak. Siapa tadi? Presiden pertama George Washington. Siapa yang jawab benar tadi itu? Diki Fernanda, Pak. Google Pak. Pak. Diki Fernanda. Oke. Nilai tugasmu Diki. Saya beri tambah 10 ya Diki ya. Saya catat dulu. Ya, Diki Fernanda tambahan tugas 10. Jadi kalau nanti tugas 1 dapat 80, berarti nanti tugas 1 dapat 90. Tambahan nilai tugas. Ya benar ya. Jadi Amerika itu sebenarnya adalah ya bangsa yang dijajah kayak Indonesia ya. Siapa yang menjajah Amerika pada waktu itu? Pak ini Diki? dari Yang dari tadi Jerman Prancis. Dari salah bangsa Elias. Eropa, Pak. Rusia Pak. Portugis, Spanyol. Inggris Pak, Inggris Pak. Yang Pak, jawab dari Inggris. dari bangsa Inggris Pak, Eropa, saya Pak. Saya nggak tahu namanya tapi. Ya betul tadi. Siapa yang menjawab Inggris? Saya, Pak. Saya Pak, Inggris Pak. Siapa yang benar menjawab Inggris tadi? Ilham. Ya. Saya, Pak. Ilham bisa beri tambahan nilai. Ya. Jadi pada waktu itu tolong mic-nya di-off-kan lagi. Mic-nya di-off-kan lagi tolong. Jadi memang Amerika waktu itu dijajah sama Inggris ya. Kalau kalian lihat film-film itu kan masih menggunakan bendera Inggris. Akhirnya Amerika merdeka dari Inggris yaitu 4 of July ya, 4 Juli 1776 ya. Oke, sudah betul.
Tapi Pak, gitu ini apa? Bukan bangsa Inggris ya, tapi ada Jerman juga, Prancis juga termasuk Pak. Kalau penghuninya memang dari macam-macam negara ya, jadi mereka dari Eropa itu kan waktu itu kan zaman kegelapan ya, apa ya istilahnya ya, sebelum zaman Renaissance, zaman pencerahan ya Eropa itu banyak orang yang istilahnya menderita, jadi mereka hidup dari tuan tanah, sehingga ketika ada tanah baru mereka kepingin hidupnya lebih maju, istilahnya American Dream ya, bisa mimpi sehingga pindah. Jadi yang memang migrasi ke Amerika nggak hanya orang Inggris ya, macam-macam, orang Jerman, orang Prancis, orang Spanyol, macam-macam ya. Tapi yang menjajah Amerika waktu itu adalah Inggris ya. Kalau kalian lihat di filmnya Mel Gibson kalau nggak salah, judulnya Braveheart ya. Kalau kalian lihat itu ya, Braveheart kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Itu si siapa dia memberontak melawan pasukan kavalerinya Inggris, apa namanya itu, ada red-rednya, jadi seragamnya merah-merah pakai kuda ya, bagus sekali ya. Itu Inggris memang secara bangsa memang Inggris, tapi kalau secara penduduk ketika migrasi ya macam-macam. Nah berikutnya ini contoh iklan lagi yang lain ya, iklan ini, kalau ini kalian mungkin tahu ya, Dalton Gang ya. Ini Dalton bersaudara, ini kakak adik ya. Ini penjahat kelas kakap yang merompoki banyak-banyak, sehingga para penegak kebenaran bikin iklan yang isinya barang siapa menangkap Dalton bersaudara, Dalton Gang ya, Dalton Brother, ini film-filmnya banyak, bahkan di komik-komik juga banyak ya. Itu dapat hadiah. Ini sudah masuk iklan, ini ditempel-tempel, bahkan di tembok-tembok kayak gitu ya. Di Indonesia, nah di Indonesia ternyata sudah ada iklan ternyata ya. Di Indonesia pun juga sudah ada koran ya. Ada koran namanya, tulisannya TJ Haja, tapi ini tulisan zaman dulu ya. Kalau dibaca Cahaya Siang ya, Cahaya Siang ya, yang terbit di Manado ya. Banyak itu dimuat iklan ya, banyak dimuat iklan barang penemuan ya, barang hilang ya. Contoh koran Cahaya Siang tahun 1869 ada iklan pengumuman kehilangan buku. Kalau sekarang kehilangan mobil gitu ya. Bahkan di Semarang ya, di Semarang ini menarik sekali. Di Semarang itu sudah ada koran ya. Kalau tadi Cahaya Siang itu koran di Manado ya. Di Manado loh, padahal bukan di Jakarta malah. Di Semarang itu ada koran juga namanya The Locomotive. Yang menarik, meskipun koran ini terbit di Semarang, ternyata ada iklan hotel di Paris ya, di Prancis ya. Jadi menarik ya. Kenapa? Ternyata koran ini peredarannya sampai ke Eropa, sampai ke Prancis. Jadi orang Prancis sampai masang iklan di Semarang ini karena korannya ini sampai dibaca di Prancis. Wah ini luar biasa. Sekarang nggak ada justru ya. Yang terjadi justru media luar negeri yang ada di Indonesia, tapi media kita nggak ada di luar negeri. Nah, ini contoh koran Cahaya Siang ya. Ini tanggalnya 1904, tapi kalau kita lihat ini sudah 1869 ya. Kemudian di Semarang 1864. Ya tentu pakai bahasa Belanda ya. Ini Cahaya Siang. Nah, ini koran Semarang, The Locomotive. Nah, ini iklan koran ini sudah sampai atau peredarannya sampai ke Semarang. Nah, ini The Locomotive. Ini koran yang lain, Batavia Newsblad ya. Ini kayaknya kalau namanya Batavia ini terbitannya Jakarta, atau zaman dulu namanya Betawi, Batavia ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ternyata iklan itu berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Semakin negara itu semakin maju pertumbuhan ekonominya dan semakin media masanya semakin modern, maka di situ juga semakin banyak iklan yang muncul ya. Contoh kalau
misalnya korannya yang kayak tadi itu cuma 1-2, ya iklannya nggak banyak. Tapi ketika masyarakat di situ semakin maju, pertumbuhan ekonominya semakin banyak, ya banyak orang menjadi makmur, memiliki banyak uang dan mereka memiliki daya beli, banyak kemudian terjadi apa? Produk jasa yang muncul, ya, sehingga banyak iklan, ya. Surat kabar, contoh, kemudian izin cetak jarak jauh, TV, munculnya TV swasta, ya, ini gara-gara perekonomian kita semakin pesat. Ada yang tahu kapan TV swasta pertama kali muncul di Indonesia? Google. Google. Ada yang tahu? Jadi saya waktu kecil TV cuma satu, ya, TVRI milik pemerintah. Dan lama sekali, ya, hanya TVRI aja. Tapi kemudian nanti kenapa nggak dengar saya? 1965. Apa itu? Enggak itu. Apa itu? Visi pertama Jakarta tuh. Ceritain dong saya. Ya. Ini dulu. Ya. Ya, jadi tahun saya lupa persisnya, ya. Saya kerja di SCTV tahun 95 kalau nggak salah. SCTV saya kerja di situ sudah ulang tahun kelima, berarti SCTV itu tahun 90. Padahal SCTV itu TV swasta nomor 3, ya, yang pertama kali TPI. Sekarang apa namanya, MNC TV, ya? RCTI Pak pertama. Bukan, TPI. Ya. TV swasta pertama itu TPI, ya, masih ndompleng TVRI. Jadi TV ini TV swasta, badan sendiri. Tapi karena masih belum punya perangkat macam-macam, dompleng di TVRI. Jadi TPI ini hanya di jam-jam tertentu di TVRI. Ya, saya ingat sekali TPI itu kita tonton di TVRI jam 7 kalau nggak salah sampai jam 9. Jam 7 itu TVRI-nya itu hilang jadi TPI. Tetap ada logo TVRI, tapi itu sudah acaranya TPI, ya, sampai pukul 10 kalau nggak salah. Setelah itu kembali ke TVRI. Atau kalau yang baru ini kalau nggak salah, tapi kalian sudah ngalami atau enggak, ya, yang baru ini, yaitu MTV. Ya, dulu ada MTV, tapi MTV ini belum punya siaran sendiri, dia nunut di TV Antv kalau nggak salah. Global, Pak. Sebelum global, Antv, ya, dulu. Jadi di jam-jam tertentu itu ada acara MTV. Nanti TV di dalam TV, di atas TV, maksudnya TV numpang, ya. Jadi itu isinya, ya, isi acara MTV, musik-musik gitu. Makanya dulu kalau misalnya kalian mau agak repot gitu, coba search misalnya contoh Nadia Hutagalung. Nadia Hutagalung itu adalah, kalau dulu namanya VJ, ya, apa itu namanya, kayak penyiar gitu. VJ itu singkatan video joki kalau nggak salah, ya. Itu yang cerita. Terus kemudian Arie Untung, ya. Arie Untung itu salah satunya. Yang paling ingat ya itu Nadia Hutagalung sama Arie Untung. Sekarang kan sudah tua itu. Malah sekarang nggak ada itu, saya lihat nggak ada MTV lagi. Mungkin MTV sudah di acara sendiri. Atau sekarang kalau nggak salah ada CNN kalau nggak salah, CNN Indonesia, ya. CNN Indonesia itu kalau nggak salah numpang di TV One kalau nggak salah, di jam-jam tertentu ada program punyanya CNN. Pak. Kenapa? Trans TV, Pak. Trans TV, Pak. Trans TV. Apa itu? CNN tadi. CNN di Trans TV, Pak. Di Trans TV. Oh iya, betul. Grupnya Trans TV. CNN itu punyanya siapa itu, anak singkong itu. Apa itu grup Trans TV? Siapa itu anak singkong kok? Khairul Tanjung. Khairul Tanjung anak singkong. Ya, itu. Nah, itu ada muncul TV swasta, ya, mulai banyak iklan. Papan reklame, ya, sudah mulai modern. Zaman dulu cuma dari apa namanya, dari apa itu besi apa tuh, seng, digambar, gambar manual, dicat gitu. Ya, sekarang sudah canggih, ya, sudah di print, tinggal ditempel gitu. Bahkan yang sekarang lebih canggih lagi, pakai video.
Jadi iklannya nggak hanya satu. Kalau zaman dulu digambar selesai sampai elek. Gambari kepanasan kutanan sampai elek sampai jelek ya. Sekarang udah pakai video, udah iklannya banyak ya. Mungkin kekurangannya belum ada suaranya. Makanya saya tuh heran sama pembuat iklan di Videotron, di video apa billboard yang video. Harusnya dia tahu bahwa video yang ada di Videotron itu nggak keluar suaranya, jadi jangan sampai iklannya itu keluar apa ya, ada kayak percakapan gitu, orang nggak tahu gitu loh ya kayak apa di dalamnya. Jadi gampang aja kayak iklan-iklan model siapa tuh Charlie Chaplin atau Mr. Bean, nggak perlu ada percakapan tapi orang udah paham harusnya gitu. Tapi iklan-iklan kadang-kadang saya lihat ada yang seperti iklannya televisi tapi kemudian dimasukkan di Videotron. Jadi seperti Tapi kan berteks, Pak. kenapa? Berteks tapi tulisan. Ya diberi teks, tapi kurang bagus, harusnya nggak usah teks ya. Ya karena kadang-kadang orang nggak bisa baca, jadi gambarnya aja bisa bercerita gitu ya. Saya lihat sih memang sudah ada beberapa yang sudah bagus ya. Contoh iklan-iklannya Gudang Garam kalau nggak salah, udah gambar-gambarnya bagus, sudah kayak animasi-animasi kayak gitu. Jadi orang sudah nggak perlu butuh cerita, tapi sudah bawa ini. Tapi yang jelas dengan adanya Videotron, iklan yang ditampung bisa lebih banyak ya. Kalau zaman dulu cuma satu ya. Terus kemudian bioskop ya. Bioskop zaman dulu ya kameranya jelek, suaranya juga hanya dari depan. Sekarang gambarnya ada apa? 3D ya kayak gitu. Terus kemudian suaranya benar-benar kayak 3D. Apa sekarang teknologinya? THX, Dolby. Sekarang nggak ada orangnya, Pak. Ya. Terus kemudian radio sekarang sudah FM ya, sudah suaranya stereo. Saya awal-awal dulu masih suara AM ya, masih suaranya mono, bahkan dulu radio nggak begitu banyak, sehingga saya juga mendengarkan radio luar negeri. Yusuf, iya radio dipancarkan dari luar negeri, tapi bisa ditangkap ya. Contoh radio Australia, ya saya dulu belajar bahasa Inggris dari radio Australia. Saya ngirim surat ke radio Australia, dikirim bukunya. Kemudian ya kayak sekarang ini kuliah jarak jauh, kuliah daring, tapi dari radio, tapi nggak kayak kalian, ini kan masih interaktif ya, saya bisa tanya, kalian bisa menjawab, ini enggak. Jadi coba tirukan, good morning, dia berhenti beneran memberi waktu, saya ngomong good morning, betul sekali, bayang saya masih nggak ngomong pun dia jawab betul sekali, dicoba lagi gitu, kayak gitu ya. Itu kalau nggak salah pagi hari saya punya bukunya. Oke, sampai ketemu lagi, ini ada tugas, silakan dipelajari, kita nanti belajar lesson ini gitu ya. Nah, di luar negeri ya, suaranya ya jelek, wow banget dari Australia sana dipancar, namanya radio SW ya, bukan radio AM, SW ya, short wave ya, nggak hanya radio Australia ya, radio Amerika VOA, radio Inggris BBC, radio Jepang NHK ya, radio Jerman Deutsche Welle ya. Saya dulu sering ngirim-ngirim gitu, terus diberi buku-buku sama mereka ya. Nah sekarang ada internet, sudah semakin canggih sekarang, apalagi ada HP ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan iklan ya, silakan dicatat apa yang dimaksud dengan iklan, pengertian dari iklan ya. Iklan adalah ada 4 ya, iklan itu kalau nggak memenuhi 4 ini berarti bukan iklan. Yang pertama adalah pesan. Pesan itu adalah informasi ya, informasi yang disampaikan oleh komunikator saya, kemudian yang diterima oleh komunikan kalian, seperti itu. Jadi komunikator itu namanya transmitter ya, pemancar, kemudian diterima sama receiver ya. Kalau bahasa lain, transceiver itu namanya komunikator, penerima ini receiver namanya komunikan ya. Ini memberikan pesan ke transceiver, diterima sama receiver ya. Nah, pesan itu apa? Pesan itu informasi ya, apa namanya, kode-kode yang dipahami antara itu. Contoh misalnya saya memberikan kode, misalnya pesan, saya bilang gitu, iklan adalah pesan. Kalian tahu iklan itu apa, pesan itu apa, kalian sudah bisa membayangkan ya. Itu tentu kalau misalnya ada orang Amerika mungkin atau orang Jepang mendengarkan saya ini juga mereka nggak paham, karena kode-kode itu tidak dipahami oleh mereka, kecuali mereka belajar kode kita. Kode itu apa Pak? Ya itu bahasa. Nanti kalian belajar lebih detail di sosiologi komunikasi ya, kita belajar seperti itu. Jadi yang pertama harus ada pesan. Jadi kalau nggak ada pesan ya bukan iklan. Kemudian berikutnya yang menawarkan suatu produk.
Ya, jadi kalau ada pesan yang bukan menawarkan suatu produk, bukan iklan. Contoh misalnya kalian pagi-pagi terima undangan ya, undangan surat kayak surat gitu edaran dari Pak RT, kalian baca. Besok karena ada pandemi kumpul di lapangan bawa masker, kita akan bersih-bersih bakar sampah lah. Undangan itu bukan iklan ya, karena tidak menawarkan suatu produk ya. Atau misalnya kalian datang ke masjid ya, kayak tadi ya, kalian datang ke masjid di hari Jumat, di depan masjid itu ada kayak selebaran, kalian baca itu, yang apa namanya, nggak ada yang dijual, ya itu juga bukan iklan ya. Jadi pesan yang menawarkan suatu produk. Pengertian produk di sini pengertian produk yang luas ya. Jadi yang kita pelajarin selama 1 semester ini, kalau kalian mendengar kata produk, produk itu bukan hanya sekedar benda ya. Sebentar misalnya HP, terus kemudian komputer atau apa. Produk yang dimaksud di sini bisa benda, bisa jasa, bisa branding, ya, bisa tingkah laku, bisa perilaku, bisa aksi, ya seperti itu. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya, karena nanti kita akan melihat bahwa yang memberikan pesan ini tidak melulu bahwa itu adalah orang yang atau sesuatu yang memproduksi barang. Ya, oke, saya lanjutkan dulu sebelum saya lihat lebih detail. Kemudian berikutnya adalah komponen yang ketiga, ditujukan kepada masyarakat. Ya, harus ke banyak orang ya, dan tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya saya masang iklan di Jawa Pos ya, Jawa Pos itu mungkin terbit di Surabaya dan sekitarnya, terus kemudian ada orang dari Jakarta mau ke Makassar misalnya, pesawatnya transit di Surabaya. Ketika dia menunggu di bandara, dia pergi ke toko kios media massa, terus ambil koran Jawa Pos waktu itu. Nah, terus kemudian dia berangkat ke Manado, di sana dibaca sama keluarganya yang di Manado. Nah, para pemasang iklan ya nggak bisa protes, karena apa? Ya namanya masyarakat juga ada batasan, terserah ya, seluas-luasnya gitu, nggak bisa dibatasin ya. Berikutnya adalah komponen yang keempat, itu adalah media massa. Ya, artinya media massa ini adalah ada 4 komponen juga ya yang dimaksud dengan media massa. Yang pertama, harus ada lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab. Ya, contoh misalnya kalau koran, kalian lihat di halaman berapa itu, di bawah itu ada kayak kotak gitu. Kalian baca pemimpin umum, pemimpin redaksi, ya siapa di situ ya, itu yang bertanggung jawab. Kalau kalian melihat televisi, di akhir acara di belakang itu ada kredit title, itu yang bertanggung jawab ya. Ya, namanya media massa itu. Kemudian berikutnya adalah frekuensi teratur ya. Artinya kalau misalnya kita baca Jawa Pos di tiap pagi, kita bisa berharap besok pagi akan dapat Jawa Pos ya. Pak Yusuf ini nggak sehari, nggak setiap harian, seminggu sekali, ya nggak apa-apa. Pokoknya benar-benar teratur. Bukan apa namanya, hangat-hangat ayam ya, maksudnya hari ini terbit setiap hari, nanti minggu depan sehari, enggak ya, harus teratur. Kemudian yang berikutnya adalah disampaikan ke khalayak luas, ke khalayak ramai, artinya semua orang bisa ngakses ya. Kalau nggak bisa diakses, berarti ini bukan apa namanya, bukan media massa. Contoh misalnya, saya tahu misalnya di sebuah instansi ada majalah misalnya ya, tapi ketika saya mencari atau membeli sama instansi itu nggak boleh ini nggak dijual, ini hanya untuk kalangan sendiri. Oke, saya boleh pinjam, nggak boleh, Anda bukan anggota sini. Ini berarti bukan media massa. Kalau itu apa namanya Pak Yusuf? Ya bisa mungkin apa dokumen atau mungkin buku atau apa ya, karena itu bukan media massa karena nggak bisa diakses. Kemudian berikutnya adalah media massa berikutnya itu adalah tanpa ada batasan ya, tanpa ada batasan. Jadi yang tadi itu masyarakat luas yang tanpa ada batasan. Jadi kalau misalnya saya tahu ada media massa, saya bisa beli, bisa ngakses, nah itu ada batasan. Oh ini kamu nggak boleh beli gitu ya. Jadi 4 itu. Jadi kalau misalnya kalian di pinggir jalan, kalian lewat sebuah jalan, di pinggir jalan itu ada orang kayak pakai baju pembalap gitu, tulisannya Honda gitu, bagi-bagi brosur. Brosur itu bukan media massa. Maka kalau kita kembali ke sini,
berarti sama. Jadi yang brosur yang dibagi-bagi orang yang pakai seragam kayak seragam pembalap itu bukan iklan, ya, karena promosi Pak Yusuf, ya betul, tapi bukan iklan. Sebenarnya mungkin saya harus menjelaskan lagi, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan hubungannya iklan itu di dalam marketing seperti apa. Karena sebenarnya iklan ini adalah bagian kecil dari marketing. Jadi produk yang ingin ditawarkan oleh sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah sebuah tujuan dari perusahaan. Ya, kenapa? Karena perusahaannya kepinginnya produknya laku. Nggak mungkin sebuah perusahaan bikin produk terus kemudian nggak menginginkan produknya laku, pasti. Ya, bahkan kalau perlu selaku-lakunya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kalau produknya laku keras, berarti penjualannya tinggi. Kalau penjualan tinggi berarti keuntungannya banyak. Kalau keuntungannya banyak, perusahaan itu bisa berkembang, bisa menawarkan kesejahteraan pada pemiliknya, pada pegawainya dan macam-macam. Ya, jadi pasti ya ketika sesuatu itu ya ketika beriklan dia kepinginnya adalah produknya itu laku. Nah, sekarang kita kembali lagi ke produk. Produk itu tidak hanya brand, ya. Kalau misalnya Unilever itu memproduksi sabun, ya, ya itu adalah barang. Tapi kalau misalnya Gojek misalnya ya, Gojek beriklan, nggak ada barangnya itu. Kalian datang, mana Pak barangnya? Enggak. Yang ditawarkan oleh Gojek ini jasa. Jadi maksudnya produk di situ nggak hanya barang, tapi juga jasa. Jasa itu adalah sesuatu yang meringankan atau membantu konsumen. Ya, contoh tadi itu transportasi. Ya, jadi kalau misalnya saya nggak punya kendaraan, saya bisa meminta bantuan Gojek untuk diantar ke sana. Kita bayar. Tapi kita dapat apa-apa? Kita dapat apa? Enggak dari ngantor, enggak dapat apa-apa. Tapi kita diantar dari satu titik ke titik yang lain, itu namanya jasa. Contoh lagi misalnya, kalian sakit ke dokter, kalian bayar ke dokter. Lah kamu dapat apa dari dokter? Enggak dapat apa ya, paling cuma mungkin, oh kamu sakit ini ya tak beri resep gitu. Resepnya ya kalian beli sendiri ya kan. Ya, jadi kita bayar ke dokter hanya jasa, ya. Selain itu juga adalah misalnya aksi atau tingkah laku atau perilaku. Contoh misalnya caleg, ya, atau sekarang yang lagi ramai pilkada, calon wali kota. Contoh Surabaya, ya. Misalnya ada pasangan siapa aja yang sekarang yang jadi pasangan calon wali kota Surabaya? Eri Cahyadi, Pak. Sama. Mahfud Arifin. Ya. Sama Armuji. Satunya Makhruf Arif. Kamu kok hafal kamu? Kamu jadi tim suksesnya, ta? Iya, Pak. Kan pemuda Surabaya saya, Pak. Oh gitu. Dapat itulah Ya. nanti. Ya. Contoh misalnya tadi itu Armuji siapa? Eri Cahyadi. Dia pasang iklan ya. Kalian sudah lihat di pinggir-pinggir jalan itu di billboardnya dipasang. Ya, di Wonokromo banyak, Pak. Kau tahu kamu? Oh iya, Pak, saya kok. Kamu yang masang jangan-jangan. Sama di itu ini, Pak, Magerjo itu, Pak, ada, Pak. Oh ya ya. Kalau siapa namanya Eri Cahyadi sama Armuji. Armuji itu kalau nggak salah arek ngagel itu, arek Wonokromo itu memang ya banyak di situ. Ya. DPRD kan itu, Pak. Anggota DPRD Jatim sekarang, dulu DPRD Surabaya. Itu ketika masang iklan, ya tujuannya orang nggak beli, tapi tujuannya adalah ketika pemilu nanti, pilkada, orang-orang nyoblos dia. Jadi iklan tadi itu tidak menjual produk, tapi yang diharapkan adalah tingkah laku, aksi yang diinginkan. Ya. Atau juga iklan itu bisa branding. Ya, contoh misalnya iklan-iklan kayak Unilever gitu. Unilever itu di situ perusahaan, apa yang dikemukakan di perusahaan ya kita tahu perusahaan produknya bagus. Atau iklan misalnya Garuda Indonesia, di situ ditunjukkan Garuda Indonesia, nggak ada jasa yang ditawarkan, tapi kita tahu bahwa Garuda Indonesia itu adalah transportasi. Oh ini Garuda bagus loh layanannya, lihat iklan itu. Oh diberi makan enak, tempatnya nyaman kayak gitu. Tapi mungkin nggak ada sampai kamu
ini loh ya, pesawat sekarang Surabaya Jakarta harganya ini murah. Enggak, iklannya cuma hanya mungkin menunjukkan itu, atau mungkin iklan Pertamina gitu ya, ditunjukkan aktivitas macam-macam, kita keren. Dia jualan di situ, ada nggak suruh jual minyak atau nggak ada, tapi dijual brand ya. Jadi maksud dari produk ini bisa macam-macam ya, nggak hanya cuma hanya sekedar barang. Nah, tadi saya bilang bahwa misalnya contoh ada seseorang yang bagi-bagi brosur di pinggir jalan, itu bukan promosi, bukan iklan, tapi promosi ya. Jadi bukan iklan. Nah, kalau itu bukan iklan, Pak, promosi. Nah, sekarang apa perbedaannya iklan dengan promosi? Oke, yang pertama, kalau iklan itu mendorong orang. Ada yang bertanya? Komiknya on? Gak apa-apa sih, silakan, saya dipotong atau apa. Tapi kalau enggak silakan dimatikan aja, kalau enggak nanti akan mengganggu yang lain, suaranya noise ya, kalau istilah di komunikasi noise ya, akan mengurangi apa ya, meramaikan apa, mengganggu pesan yang disampaikan. Iklan ya, kalau iklan itu dari bahasa Latin ya, advertere, kalau bahasa Inggris namanya advertising ya, itu mendorong untuk membeli ya. Iklan mendorong untuk membeli, maka iklan tujuannya adalah mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli ya. Membeli ini dalam tanda petik ya, tidak seperti saya bilang tadi, tergantung produknya ya. Jadi membeli ini bukan datang ke toko, enggak, tapi melakukan apa yang diinginkan oleh itu. Jadi bisa ke toko beli barang, bisa ke perusahaan untuk yang jasa membeli, atau kemudian ke bilik suara untuk nyoblos, atau mungkin sekarang zaman pandemi ya, mungkin Kementerian Kesehatan bikin iklan-iklan layanan masyarakat yang biasa kita keluar tanpa masker, iklannya banyak dari pemerintah, iklannya masyarakat, kita jadi perilakunya pakai masker ya. Itu yang dimaksud membeli ya. Sedangkan promosi dari bahasa Latin promovere ya, artinya adalah pembelian di tempat ya. Jadi kalau tadi itu iklan hanya tujuan itu mendorong ya, memberikan motivasi lebih kuat, memberikan sebuah alasan yang kuat, memberikan apa ya, motivasi, keinginan yang kuat supaya mereka membeli ya. Tapi tidak memaksa membeli di tempat. Kalau promosi itu adalah memaksa dalam tanda petik melakukan pembelian di tempat. Jadi merangsang pembelian di tempat. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian jalan-jalan di mall gitu, terus kemudian ada yang nawarkan misalnya, Pak silakan dicoba Pak kerupuknya gitu, gratis Pak gitu, atau apa? Babak jenius. Ya. Sekarang itu Pak, Pizza Hut yang di pinggir jalan itu Pak. Itu contoh yang bagus itu, betul sekali ya. 15.000 Pak. 15.000 murah sekali. Iya Pak. Iya benar 15.000 Pak. Asli pizza itu. 104 biasanya Pak. Kecil, Ya, Pak. kalau 104 kan 25.000, yang 15.000 pizza beneran dah itu. Nggak tahu Pak. Iya, Pak. Masa ilusi, satu, Pak. ilusi. Tulisan 15.000 gitu Pak. Enggak, nanti dicampur sama itu singkong. Pizza Yupi paling Pak. Ya, ini contoh ya. Ya kayak pizza di pinggir jalan. Pak murah gitu. Orang langsung beli. Itu promosi. Ya, promosi. Atau yang di mall-mall itu, Pak silakan dicoba Pak, gratis ya. Tahu bulat itu Pak, apa Pak tahu bulat Pak? Promosi. Nah, tahu bulat itu juga promosi. Tapi promosinya itu yang bukan itunya ya, yang suaranya itu loh. Apa itu? Tahu Ya, bulat. rekamannya Pak. Toa. Nah, pakai toa. Itu promosinya. Supaya Pak orang langsung beli di situ. Coba nggak pakai gitu, keliling aja gitu. Ya orang nggak tahu, kecuali kalau tahu beli. Tapi yang suaranya itu, atau tidak harus pakai suara ya, tapi bunyi-bunyian. Contoh, misalnya kalian kayak kuliah, wah ini lagi lapar, kemudian di depan ada suara apa kayak mangkok dipukul, ding 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 ding, wah ini bakso ini, wah tepat ini aku cari. Ya Pak. Nah, suara itu tadi itu cuma juga promosi dalam tanda petik. Wah ini adalah komunikasi, ini loh aku bakso, atau apalagi ya kayak suara gitu, pangsit itu kayak kayu ya dipukul itu yang dari bambu, orang tahu itu adalah pangsit. Itu adalah komunikasi juga yang mau disampaikan ya.
Jadi itu ya perbedaannya antara iklan dengan promosi. Kalau kita lihat lagi nanti kita di pertemuan minggu depan ya, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kedudukan iklan itu di marketing. Karena pada dasarnya tujuan yaitu membeli barang itu adalah tujuan marketing. Nah ini. Oh, ini sudah sampai sini berarti. Oke, mungkin kita berhenti sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada mau Pak, yang tanya, tadi, Pak. Pak. Kenapa? Gak denger aku? Saya mau tanya. Ya, Jadi apa itu logo sebuah produk itu sama aja kayak iklan berarti, Pak? nah sebenarnya logo perusahaan itu bukan iklan, tetapi lebih tepatnya adalah promosi. Ya, kalau iklan kan tadi kayak tadi itu ya, kalau iklan kan harus memenuhi 4 tadi itu. Yang tidak memenuhi syarat, yang misalnya contoh tulisan logo di kalender atau mungkin di jam dinding, itu jam dinding itu bukan media massa. Itu berarti kekurangannya di situ. Tapi kalau pesan ya, kemudian menawarkan produk ya, ke khalayak ramai ya, tapi jam dindingnya itu bukan media massa. Ya, kalender itu bukan media massa, makanya lebih tepatnya adalah promosi. Contoh lagi juga sebenarnya Oh iya, Pak. Makasih, Pak. tulisan yang ditempel di bis kota. Berarti branding juga promosi, Pak. Betul sekali. Ya, marketing lebih tepatnya Branding. ya, branding. Ya. Contoh lagi misalnya tuh iklan Ya, Oscar yang ditempel di bis atau di belakangnya mobil. Mobil, bis itu bukan media massa. Tetapi memenuhi hal yang tadi ya, ada pesan ya, ada pesan, kita bacakan informasi di situ. Terus kemudian ada menawarkan produk ya, menawarkan itu kadang obat, kadang kursi ya. Ya kan, yang di mobil itu kadang-kadang caleg kayak zaman dulu. Terus kemudian ke khalayak ramai ya, banyak orang lewat di situ noleh, sambil tersenyum yang baca iklannya yang ditempel di bis. Tetapi apakah bis itu media massa? Bukan. Tapi tujuannya sama. Jadi lebih tepatnya memang promosi. Kalau mau lebih luas lagi itu namanya marketing. Minggu depan. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak Waldi, terima kasih. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada, Pak, ada, Pak. Ya, Ilham. Yang tadi itu loh, Pak, yang iklan tanpa menunjukkan suatu produknya itu loh, yang kayak Garuda, Pertamina, itu iklan jenis apa? Itu namanya iklan branding ya. Branding. Jadi yang ditawarkan adalah image. Ya, image. Nah, kalau kayak iklan rokok itu, Pak, itu sama atau beda? Kalau iklan rokok itu Iklan sebenarnya rokok kan nggak ada, malah nggak nyambung sama. ya, iklan rokok itu bisa dua-duanya ya. Jadi dia juga branding ya. Tapi juga iklan itu yang rokok itu produk. Pak Yusuf nggak ada produknya. Betul memang. Kenapa kok nggak ada produknya? Karena nanti kita belajar di pertemuan terakhir ya. Ya ini tentang tata cara dan tata periklanan Indonesia atau kode periklanan atau hukum atau aturan terkait periklanan. Contoh untuk rokok, produk itu tidak boleh ditunjukkan ya. Kalau rokok itu nggak boleh. Bahkan kemasannya, paknya itu nggak boleh. Apalagi menunjukkan sambil merokok, itu nggak boleh aturannya. Itu sudah undang-undang, bukan kode etik lagi sekarang. Sudah, kalau zaman dulu saya belajar masih kode etik. Sekarang sudah masuk undang-undang. Jadi kalau misalnya pembuat iklan, kayak biro iklan atau perusahaan yang ngotot menunjukkan fotonya, ya karena itu undang-undang hukum, ya dia kena aturan hukum positif ya, di penjara atau kena denda kayak gitu ya. Kalau yang kode etik itu sebenarnya adalah kesepakatan aja. Jadi kalau misalnya melanggar ya paling cuma dikucilkan atau cuma mungkin diberi peringatan. Contoh misalnya kode etik di periklanan itu adalah tidak boleh menampilkan logo perusahaan pesaing. Ya, tapi kalau menunjukkan cirinya nggak apa-apa ya. Jadi contoh misalnya sekarang saya lihat sudah jarang ya, iklan-iklan yang membandingkan antara perusahaan seluler satu dengan seluler yang lain gitu ya.
wah ini jelek, ini apa gitu. Nggak ada di Tapi kemarin sempat ada, Pak. ada tulisannya. Logonya, Pak. Nah, logonya aja enggak, tapi ciri khasnya. Jadi misalnya Telkomsel warnanya merah gitu gambar. Orang tahu merah ini. Apple versus Samsung itu, Pak. Hah? Apple versus Samsung. Nah, kalau Apple sama Samsung di luar negeri, ya, kita bicara di Indonesia ya, nanti kita di pertemuan terakhir. Kalau di luar negeri nggak ada batasan, belum dilarang, belum ada di kode etik. Kode etik aja nggak diatur. Jadi kalau di luar negeri seperti Coca-Cola PSP nggak masalah. Terus kemudian Samsung vs iPhone itu udah jelek-jelekan, nggak masalah karena tidak dilarang. Tapi kalau di Indonesia belum secara hukum ya, saya bilang tadi kalau secara hukum berarti urusannya sudah positif ya, nanti ya ditangkap polisi, masuk penjara. Yang ini kode etik ya, kode etik ini lembaga-lembaga organisasi yang terkait periklanan. Ya kayak kemarin kita ya bikin konvensi itu, nah, itu namanya seperti itu ya, namanya kayak kesepakatan aja. Nah di dalam kesepakatan itu kita bilang kita nggak usah pakai merek ya, oke kayak gitu. Kalau misalnya dia yang melanggar, paling cuma ditegur, nggak akan masuk penjara, ya. Gitu. Nanti kita belajar. Ya Ilham. Tapi kalau itu, Pak, kayak menampilkan produk pesaingnya itu, tapi di blur, tapi konsumen itu tahu bahwa itu mereknya yang itu gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Ya, pokoknya nggak boleh. Dulu pernah, Pak. Dulu pernah contohnya itu iklan itu loh, Royco. Nah, di samping itu pesaingnya kan Masako. Itu Masakonya di blur tapi kita tahu itu Masako. Warnanya kuning gitu. Ya itu kreatifnya pembuat iklan, jadi ya di blur atau. Jadi itu undang-undangnya masih nggak apa-apa kan? Bukan undang-undang, kode etik. Kode etik. Kalau yang pesaing itu kode etik. Jadi ya kalau melanggar itu paling cuma dikucilkan. Cuma artinya ya mereka kan kuat sekali ya, kayak misalnya Ikatan Dokter Indonesia kalau misalnya melanggar di kode etiknya ya bisa nggak jadi dokter terusnya gitu. Meskipun sama pemerintah nggak akan ditangkap, dimasukkan penjara enggak, karena itu hanya kode etik, artinya hanya kesepakatan gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada? Lanjut, Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya berikan tugas. Nah, jangan khawatir, ini tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Kemarin kalian sudah saya minta untuk membentuk kelompok. Ya, ini kita langsung apa namanya praktekkan. Ini berkait dengan pertemuan yang hari ini ya. Kalian mencari ya kelompok tadi ya, satu kelompok 5 orang, mencari iklan-iklan lama sebelum tahun 1980. Masih modern sebenarnya, bukan tahun-tahun zaman yang tadi saya tunjuk apa perang kemerdekaan Amerika, bukan 1980, berarti 1979 masih boleh ya. Jadi saya anggap kuno itu sudah 1980 ke bawah ya, 1980 ke atas sudah modern ya. Gitu ya, kalian cari 3 iklan cetak sebelum tahun 1980 ya, satu kelompok 5 orang cari 3 iklan cetak sebelum tahun 1980 ya. Tunjukkan bahwa itu di mana ya, contoh misalnya iklan itu tayang di Tempo itu terbit misalnya 5 Juni 1975 misalnya, Tempo kan sudah lama ya. Atau mungkin terbit di harian Jawa Pos, tulisannya bukan Jawa Pos sekarang, Java Pos, itu kan sebelum dibeli sama grup Tempo kan Jawa Pos itu kan koran Surabaya itu ya, udah lama, itu sudah ada iklannya. Atau kalian melihat iklan di harian Penyebar Semangat atau Jayabaya, itu kan lama itu ya, atau banyak lah. Kalau 1980 itu sebenarnya udah banyak media massa ya, Kompas itu sudah tahun berapa, terus Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, koran-koran kayak gitu, Surabaya Pos itu sebelum tahun 1980 sudah ada. Cuma kalau Surabaya Pos sekarang sudah nggak setenar zaman dulu ya, zaman dulu besar ya kayak gitu. Kemudian setelah kalian mencari 3 iklan,
Coba kalian analisa terkait waktu dan analisa yang lain. Contoh misalnya ya, saya berikan contoh yang tadi itu ya, ada iklan gladiator gitu ya. Ya, kita bisa menganalisa bahwa pada waktu itu hiburan yang di masyarakat itu nggak ada bioskop, nggak ada opera, nggak ada ludruk, nggak ada sepak bola. Hiburan pada waktu itu gladiator, pertandingan gladiator, maka gladiator banyak iklannya, nggak gitu contoh ya. Atau contoh tadi itu iklan di Amerika Serikat, banyak iklan-iklan penawaran tanah ya, karena pada waktu itu tanah Amerika masih luas gitu ya, dianggap tanah kosong nggak bertuan, padahal kan punyanya Indian, orang Indian, tapi ketika orang Eropa datang dianggap bukan punyanya siapa-siapa, jadi boleh dijual, nah, sehingga iklan seperti itu. Ini kalian analisa ya, analisa. Contoh lagi misalnya iklan tahun 80-an ya. 80-an itu mungkin belum ada. Enggak contoh agak lebih baru ya. Contoh misalnya iklan pager ya. Kalian bisa jelaskan bahwa pager itu memang alat komunikasi yang ada saat itu. Sekarang pager nggak ada karena komunikasi itu sudah terlalu ketinggalan gitu loh. Ya, ini menarik ya. Saya dulu bikin skripsi juga menganalisa itu ya. Nah, tugas kelompok maksimal 5 orang sesuai yang itu ya. Kalian analisa 3 iklan tadi ya. Masukkan di dalam dokumen, formatnya seperti yang saya upload di My Brilliant, yang standar format itu ya. Yang tulisan merah tolong diganti ya, disesuaikan dengan data kalian ya. Jangan tulisan merah terusnya. Tulisan merah itu maksud saya supaya kalian tahu ini harus diganti ya. Harusnya semuanya hitam ya. Nah, itu kayak di referensi My Brilliant. Terus kemudian kalau sudah convert ya, di save dalam bentuk PDF, baru kemudian kalian submit ya. Jadi tugasnya dalam format PDF dengan format yang sudah saya siapkan, nggak boleh yang lain ya. Kemudian kalian bikin PowerPoint, tapi PowerPoint itu jangan dari yang Word tadi itu di copy paste kan ya, ambil poin-poinnya ya. Karena waktu kalian terbatas nanti saya minta kalian presentasi di pekan depan. Itu kalian jangan baca, jadi harus diberi poin-poinnya aja. Kalian bikin PPT, dan PPT ini nanti dipresentasikan saat pekan depan ya. Kalian presentasikan di pekan depan ya. Jadi tugasnya 2, bikin dokumen. Itu kemudian kalian upload di My Brilliant, itu saya nilai. Porsi penilaiannya adalah 70%. Kemudian kalian bikin PowerPoint, poin-poinnya aja karena waktunya terbatas. Kalian intinya aja dari apa yang kalian hasil analisa itu ya, itu kalian bikin PowerPoint-nya nanti seperti saya ini, saya mempresentasikan di lewat Google Meet ini. Tunjuk aja salah satu orang, mungkin ketua kelompoknya atau apa ya. Lah, iklan yang kalian cari harus disesuaikan dengan nomor kelompok ya. Lah, untuk mengetahui nomor kelompok silakan cek di My Brilliant juga, sudah saya bikin ya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa ya. Coba lihat nomor urutan kelompok, misalnya nomor urutan 1 berarti ya memang 1. Nomor kelompok 11 berarti kelompok 11 itu berarti belakangnya adalah 1. Jadi 1 digit terakhir ya, 1 digit terakhir. Kelompok 1 digit terakhir itu sesuaikan dengan tema ini. Jadi misalnya 12 itu belakangnya 2, berarti 2 itu sama dengan kelompok nomor 2 dan kelompok nomor 12, dan mungkin kalau ada sama kelompok 22 termasuk itu ya. Nah, untuk kelompok 1 atau kelompok 11 atau kelompok 21, kalian cari iklan bank atau asuransi ya, berkaitan dengan keuangan ya. Kalian cari 3 iklan yang lama sebelum tahun 80 yang berisi atau terkait atau produk atau jasanya itu adalah bank dan asuransi ya. Kemudian berikutnya yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok nomor 2 atau kelompok nomor 12 atau kelompok 22 ya, itu adalah kalian cari produk yang terkait komunikasi dan batu baterai ya. Komunikasi misalnya HP pada waktu belum ada ya, misalnya pager atau batu baterai ABC apa kayak gitu ya. Kemudian yang kelompok 3 atau 30 dan seterusnya itu adalah otomotif. Otomotif itu bisa mobil, bisa sepeda motor, bisa termasuk suku cadangnya ya.
suku cadangnya, ya termasuk aki, ya misalnya ban atau apa, ini banyak ini ya. Kemudian kelompok yang keempat adalah penerbangan atau wisata atau kurir, ya. Zaman dulu belum ada JNE, yang ada LTH, Tiki kayak gitu ya. Nah, tapi kalau tourism mungkin banyak ya. Kelompok 5, kelompok 15, kelompok 25 dan seterusnya itu kalian pilih atau cari iklan yang enak ini ya, makanan dan permen ya. Makanan ya kayak apa ya, kayak snack-snack, Cheetos itu juga makanan. Permen kayak apa, Sugus kayak gitu ya. Kelompok 6, kalian cari iklan yang menawarkan minuman, susu, minuman kesehatan, es krim ya, kayak gitu ya. Kemudian kelompok 7, kelompok 17 dan seterusnya, kalian mencari iklan tentang perabot rumah tangga. Pak Yusuf, perabot rumah tangga itu seperti apa? Bisa furniture kayak kursi, meja, lemari, atau juga yang terkait dengan rumah ya, misalnya kulkas ya, seperti itu ya, atau mungkin TV ya. Punya kelompok 8, kalian cari obat ya, seperti apa, Bodrek, Insa, atau jamu, atau vitamin ya, silakan nyari ya. Sedangkan kelompok 9 adalah yang menjual consumer care ya, consumer care. Consumer care itu perawatan pribadi itu seperti kayak odol, sabun ya, minyak wangi ya, atau kulun atau apa yang berkaitan dengan pribadi, bedak, kosmetik, itu perawatan pribadi ya. Kelompok 10, kelompok 20 berarti belakangnya 0 ya. Itu adalah deterjen kayak Rinso atau pembersih piring kayak Sunlight ya, pengharum ruang ya, pengharum ruang ruangan ya, seperti apa, kayak lupa ya, saya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, Ya. itu satu tema itu berarti 3 iklan ya Pak? Yes, betul sekali. Dan itu dikerjakan oleh satu kelompok 5 orang. Enak kan? Kon golek iklan situ, golek sini lo, kan aku sing analisa, kon sing ngeprint. Kak di-print, kon sing ngetik. Wes aku tak iku ae wis sing urun ngrungokno tok. Oh, iki pengar koncone urun ngrungokno tok. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, mau tanya Pak. Iya, Daniel. Jadi Pak, itu nanti kita sumbernya itu kita bisa ambil dari luar ya? Macam Boleh. Luar negeri boleh. Indonesia boleh, tapi tunjukkan ya bahwa itu memang di media cetak. Ingat lo ya, di media cetak. Sekali lagi, iklan di media cetak. Saya tidak mau nanti iklan di billboard, iklan di televisi, ya, atau iklan di radio, iklan di media cetak. Media cetak itu bisa koran, bisa majalah, bisa tabloid, ya. Buktinya nanti ya bisa, berarti kan kayak di print gitu kan kelihatan ya, ada berita-berita atau tulisan yang lain atau artikel yang lain gitu. Baik Pak. Ada pertanyaan lain? Tugasnya siapa yang belum? Sudah ada semua ya? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Hendrik. Pak, saya mau tanya. Ya, Itu dikumpulinnya itu satu-satu atau jadi salah satu dari kelompok itu yang ngumpulin, Pak? Salah satu dari kelompok. Ya, ini sekalian Salah kita satu nyoba ya. Jadi saya terus Dua dari gitu. Kenapa Ilham mau tanya juga? Enggak. Ya. Jadi kita akan menggunakan My Brilliant ya. Kalau dulu di kuliah sebelumnya saya menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom itu nggak bisa mengumpulkan tugas kelompok ya. Jadi di sebelumnya saya dulu mengumpulkan tugas secara manual ya, offline. Tapi ketika online saya menggunakan Google Classroom, saya tidak bisa bagaimana mengatur kelompok. Nah, ternyata di My Brilliant ini ada tugas kelompok ya, tugas kelompok. Jadi silakan salah satu dari anggota kelompok mengumpulkan tugas ya. Saya sendiri sebagai guru belum pernah bagaimana menerima tugas yang secara tugas kelompok ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada masalah
masalah submit ini untuk tugas kelompok, ya kita bicarakan di grup. Mungkin ada settingan saya yang mungkin kurang atau settingan saya yang tidak tepat, karena saya sendiri juga masih nyoba-nyoba ya, masih eksperimen terus dengan Brilliant. Karena Brilliant ini engine-nya sekarang ganti. Kalau dulu Brilliant itu menggunakan Google Classroom, sekarang tambah My Brilliant itu sekarang engine-nya menggunakan Moodle, ya, menggunakan Moodle. Nah, ini lebih canggih Moodle, tapi ya karena hal yang baru saya harus masih banyak ngeraba-ngeraba untuk eksperimen, ya. Jadi Hendriko nggak perlu semua anggota kelompok ngumpulkan, cukup satu, ya, cukup satu. Saya juga nggak tahu bagaimana sistemnya nanti. Yang jelas kalau dulu itu ketika nggak saya nggak memberikan tugas kelompok, padahal pingin, karena dulu ya paling enak itu tugas kelompok. Karena apa? Karena kalian saling belajar, ya, antar temannya saling bisa berdiskusi, saling bisa biasanya bahkan tugasnya kadang-kadang dikerjakan di kelas, ya. Kalau kalian lihat di YouTube channel saya yang Enerdu itu, yang kalian share itu ada contoh teman-teman lagi diskusi di kelas, tapi sekarang ya nggak bisa, ya kalian diskusi di luar kelas ini, tapi ya mungkin model online. Intinya dengan kalian berdiskusi itu kalian bisa berargumen sama teman, ya, sehingga nanti kalian ketika presentasi di kelas juga berarti berargumen dengan saya dan berargumen dengan anggota kelompok, ya. Kalian nanti, kenapa itu, kenapa ini, nggak, nanti ya kelihatan nanti kalau ternyata ada satu orang yang mengerjakan aja nanti ketahuan, ya, ketahuan, ya. Tapi kalau misalnya hasil pemikiran nanti semuanya bisa menjawab, tapi kalau hanya dikerjakan satu orang, pengalaman saya nanti kelihatan kok kayak gitu. Sedangkan bagaimana diskusinya saya serahkan ke kalian. Mau ketemu offline hati-hati, cuma ya kalau mau online monggo, nanti yang mengerjakan siapa atur sendirilah. Kalau saya sih mending dari kelompok itu pilih siapa ketua kelompok, kemudian kedua siapa yang notulen, ya, notulen itu yang mencatat, karena kalau sudah ngobrol kadang-kadang nggak tahu nanti akhirnya ya buyar, nanti pasti ngomong rong jam tapi kan hasil. Pilih satu orang yang notulen untuk mencatat, ya. Dan nanti kemudian berikutnya yang notulen itu yang mungkin merangkai tulisan, terus coba sekarang zaman kolaborasi itu kalian bisa menggunakan Google Docs, ya. Jadi kalian diketik terus kemudian di-share. Yang lain bisa sambil diskusi pakai Google Meet ini, langsung bisa diskusi, langsung memperbaikin. Nah, kayak gitu. Jadi nggak kayak dulu di mana kalau saya lakukan saya kayak Google pakai Microsoft Word, kemudian saya email, terus diisi, dibales lagi, saya perbaiki kayak gitu. Sekarang langsung satu file bisa dikerjakan bareng banyak orang, ya. Pakai Word bisa kalau nggak salah, tapi yang Word 365, yang Office 365. Tapi kalau Google Docs bisa langsung kalian kerjakan. Bisa pokoknya asal di-share, kalian bisa langsung kerjakan di sana, ya. Jadi mungkin nggak ada yang kok enak ya aku sing kerjakno kon mek ngomong tok, ya. Mungkin jadi dibagi tugas bab 1 siapa, bab 2 siapa, bab 3 siapa, kayak gitu. Ya, contohnya ada di My Brilliant, ya, standar dokumen itu harus sudah berikan contoh. Ada pertanyaan lain? Kelompok 11, 12 temanya apa? 12 berarti sama dengan 2, ya. Jadi pokoknya digit terakhir, 1 digit terakhir, ya. 11 berarti 1, 13 berarti 3 gitu. 0, 10 berarti 0, 20 berarti 0. Pak, Iya, Daniel. misalnya ini kan, ini misalnya aja ya Bang, misalnya kan Iya. Mic-mu mati, Daniel. aduh sorry Pak. Ini kan. Oke Pak, jadi misalnya kan kita udah dibagikan dengan tema gitu. Jadi misalnya kalau kita cari media cetaknya itu lalu nggak dapat gitu Pak poinnya. Gimana Pak? Nggak mungkin lah, dapat lah. Media massa itu loh banyak loh. Saya tidak membatasi misalnya 1 hari. Loh, berapa tahun dan media massa juga saya tidak batasin. Media massa koran aja ada berapa, majalah ada berapa, tabloid banyak, ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya yang salah satu datang ke perpustakaan itu, perpustakaan Stikom misalnya, itu korannya itu sudah sampai dijilid rapi, atau di perpustakaan kayak koran kayak Jawa Pos, kayak Surabaya Pos, itu bahkan dicetak dijilid rapi itu, ya. Ya, padahal korannya bentuknya besar kan, itu jadi kayak buku, bukanya besar gitu.
Bapak Izo kok tahu? Ya, dulu kan saya pernah bikin skripsi tentang koran. Ya saya ada pinjemnya, ada apa namanya gitu. Tinggal kalian nanti potret gitu atau minta difotokopi gitu. Ya. Oke, baik Pak. Perpustakaan ya, banyak di perpustakaan umum daerah. Kalau kalian dari kampus coba ke Menur yang sebelahnya Stesia, itu di lantai 2. Itu banyak sekali media cetak. Media cetak zaman perjuangan 45 kalau nggak salah ada itu. Zaman-zaman kalau nggak gitu kalian nggak tahu ada media massa yang lama-lama itu. Coba tanya petugasnya, nanti kamu diberi ini Mas. Ada ternyata ya. Tahun 60, tahun 50. Kalau tahun 70 masih baru. Oke, ada lagi? Ya, kalau 80 ke atas itu masih agak modern menurut saya. 80 ke bawah. Jadi kalian nanti akan memahami. Kok nanti terkikik-kikik sendiri. Wow, iklan kok. Kalau sekarang lucu ya, tapi zaman dulu ya enggak ya. Ya biasa gitu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada, Pak. Ya, Pak Waldi. Jadi kita akhirin ya. Kita sudah punya ketua kelas, Karima, terima kasih. Tolong bantu kami, ya teman-temanmu dan bantu saya juga untuk bagaimana memperlancar itu. Contohnya adalah teman-teman yang mungkin belum punya kelompok, tolong hubungi ketua kelas ya, ketua kelas yang punya catatan seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa absennya sudah ya tadi ya. Kalau sekarang absen ya sudah nggak bisa absen. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Manfaatkan seoptimal mungkin grup, ya, grup. Jadi jangan ke pribadi ya. Kalau saya kadang-kadang saya selalu respon karena banyak yang tapi kalau ke grup mungkin ada teman yang bisa membantu, apalagi cuma sekedar misalnya aku kok gak bisa absen ya misalnya, itu mungkin ada yang memberitahu caranya. Oke, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Terima kasih, kita berjumpa pekan depan. Ya, Pak Waldi mau tanya apa? Enggak, Pak. Ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.